Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di dalam part 2 jalan-jalan saya menggunakan CB150X Adventure. Kali ini saya akan menceritakan aktivitas saya di sekitaran Gunung Bromo. Kalau kemarin mungkin teman-teman sudah menyaksikan bagaimana saya mengirim motor ini menggunakan towing Juragan 99 dan bagaimana jalan-jalan saya di Malang dan Batu. Sekarang saatnya saya menceritakan bagaimana petualangan saya di Gunung Bromo. Jangan di skip dan ikuti terus petualangan saya. Oke, nyampe juga di Bromo Hillside. Oke, suasananya berkabut banget ya. Jadi ada tulisan jemplang. Ya udah, kita coba masuk. Habis beli tiket, kita menuju ke atas. Kita dapat ini. Jadi kita ke atas sekarang. Kita menuju Bromo Hillside 360. Berhubung cuacanya begini, rasanya naikin drone percuma ya. Jadi bisa lihat di footage orang lain lah. Daripada drone saya hilang. Habis pekat banget ya, tuh nggak kelihatan apa-apa. Lebih baik kita coba nanti abadikan di atas seperti apa. Oke. Siang mas. Sekian dulu bilangnya ya. Ya. Bromo Hillside. Naik itu pikir-pikir tinggi juga loh. Ya mas. Ya, untuk penukaran ini welcome drinknya. Oh boleh. Ya, permisi. Gelang apa? Kartu. Kartunya ya. Jadi ini berkabut banget, nggak kelihatan apa-apa. Tapi keren sih ini, keren banget. Sadis. Yes, akhirnya saya sampai juga di perhentian pertama saya menuju petualangan di Gunung Bromo, yaitu kafe terbaru yang baru jadi di akhir tahun 2022 kemarin, yaitu adalah Bromo Hillside 360. Ingat teman-teman, kalau menggunakan mobil ke sini harus dari arah Malang, karena kalau nyebrang-nyebrang lautan pasir harus menyewa mobil atau motor trail seperti itu. Nah, berhubung saya naik motor, jadi saya bisa ke semua arah. Dan betul saja, di sini suhunya cukup dingin dan sangat menarik sekali pemandangan yang bisa disuguhkan. Sayang, cuaca saat saya ke sana tidak terlalu mendukung, agak sedikit berkabut dan kurang kelihatan bukit-bukit dan gunung-gunungnya. Tapi bisa dilihat tergolong sepi untuk ukuran tempat seramai atau seviral ini. So, ikuti terus petualangan saya. Bromo Hillside 360. Tipis-tipis ya. Ini kalau terang gila banget ini. Nanti kita ke sana. Turun naik motor. Oke, sekarang aku ketemu teman baru nih. Halo. Teman asli Malang, Mas siapa? Vicky, Mas Vicky, saya Philip, Mas. Siap. Ya, tadi Mas Vicky komentarin saya punya ini nih, RSV. Iya kan? Ternyata banyak juga yang gunain RSV. Mas siapa Mas Erik?
Nah, nanti kok ke Jakarta kita ajak main ke Biker Stream ya. Siap. Gitu. Siap Mas Erik, sampai ketemu di Jakarta ya. Iya. Saya pengguna RSV SP300. RSV 300 juga, cuman Iya. warna grey ya. Grey, saya punya grey. Nanti harus disiapin karbon Mas yang banyak. Siap. Cuma belakangnya sih kayak gini nih, teman-teman. Masih ketutup kabut pekat ya. Jadi ya kita sambil ngobrol-ngobrol sama Mas Vicky, sama teman-teman yang di sini. Ya udah, gitu aja paling. Mulai kebuka guys. Mas turun dulu ya. Yuk. Lanjut monggo. Ya, silakan. Gila ya, ini tuh syahdu banget. Jadi kita nanti ke bawah sana untuk bisa ke lautan pasir. Itu motor saya. Oke, mulai tersingkap sedikit-sedikit. Mantap banget. Jadi kita gas ke bawah. Kalau ada helmnya, karena emang kameranya di helm. Oke, kita gas. Sayonara, sampai berjumpa lagi. Bromo Hillside. Kita keluar. Jemplang. Wih, keren bos. Ini keren sekali. Oke, setelah saya puas jalan-jalan di Bromo Hillside 360 Cafe, akhirnya saya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan di tengah ancaman hujan. Jadi kalau teman-teman lihat di depan itu kabut yang tebal, ini memang dalam keadaan hujan badai teman-teman. Jadi saya tetap memutuskan berangkat karena justru inilah yang saya cari dalam petualangan kali ini. Dalam segala musim dan cuaca, sekalipun ekstrim, tampaknya memang tekad saya sudah bulat untuk terus maju ke savana, pasir savana. Di padang pasir. Jadi perjalanan sendiri kali ini saya arahkan langsung untuk ke destinasi pertama, yaitu adalah Watu Gede. Jadi kalau teman-teman dari pos Jemplang itu akan menemukan spot pertama. Jadi Watu Gede ini merupakan titik petilasan sebetulnya. Jadi teman-teman kalau yang bermain di area-area Bromo dari pos Jemplang akan menemukan Watu Gede ini. Ini adalah salah satu tempat terbaik untuk menyaksikan padang savana Bromo. Namun sayang, saat saya berangkat ke sana, seperti teman-teman lihat, kabutnya lumayan tebel nih. Cuma ini kalau dalam keadaan clear luar biasa banget, dan banyak banget tukang jajan di sini. Artinya tukang jajanan maksud saya. Jadi teman-teman bisa menikmati jajanan sekaligus bisa menikmati padang savana dalam waktu yang bersamaan. Dan teman-teman kalau lihat di tayangan ini, waduh, kanan kirinya luar biasa banget. Saya benar-benar happy banget. Saya benar-benar senang, dan suhunya cukup lumayan. Prediksi saya 19 derajat ini. Sekitar 19 sampai dengan 22 derajat. Ya, belum terlalu dingin dibandingkan dengan suhu terendahnya, tapi 19 derajat dengan angin yang seperti ini rasanya udah cukup bisa menusuk tulang kita ya. Teman-teman pokoknya jangan takut kesini asalkan menggunakan gear yang tepat, saya rasa oke. Nah ini dia sebelah kanan, Watu Gede. Ya teman-teman bisa mengambil gambar foto padang savana yang luas di area ini. Dan sepertinya memang karena hujan, saya tetap melanjutkan perjalanan aja langsung dari Watu Gede tadi, sehingga tidak berlama-lama, sehingga saya memutuskan untuk terus maju. Nah destinasi keduanya saya menuju ke Bukit Teletabis nih guys. Jadi teman-teman yang sering banget denger atau lihat nonton konten Bromo, ini ada satu spot yang seperti di film Teletubbies begitu. Tapi kembali lagi, karena memang cuacanya kurang bagus, jadi ya Bukit Teletubbiesnya nggak terlalu kelihatan ya, seperti teman-teman lihat. Tapi di sini sudah mulai mencekam nih guys.
Sudah mulai turun-turun gerimis, mungkin bisa dilihat dari helm saya dan beberapa butiran air yang nempel di lensa. Ini sudah mulai gerimis, tapi belum ekstrim guys, belum turun yang kategorinya hujan lebat gitu. Nah, di sini bisa dilihat udah ada genangan-genangan. Ini obstacle-nya nggak mudah sama sekali guys. Saya harus pilih-pilih jalan kanan atau kiri karena kalau salah jalan, ini mungkin akan mengakibatkan ban saya akan terperosok dan akan sangat sulit untuk melanjutkan perjalanan. Kekhawatiran saya saat di lokasi ini atau di dekat Bukit Teletubbies ini, itu adalah saya bisa terperosok ke tempat yang dalam karena benar-benar nggak kelihatan ini apakah bisa dilalui atau tidak. Itu benar-benar berjudi. Seperti yang ini, kanan atau kiri, terus kemudian saya memutuskan untuk ngambil pinggir-pinggirnya atau ngambil tengah-tengahnya. Itu semua ditambah lagi kesulitannya karena motor kalau dibelokin melejit ya, karena ini pasir campur air dan juga ada rumput, licin banget. Ini benar-benar sulit banget untuk jalan di tempat seperti ini. Tapi CB150X dengan ban dual purpose tampaknya sangat bisa diandalkan. Nah ini dia guys, ini adalah Bukit Teletubbiesnya. Tapi kayaknya nggak ada Teletubbiesnya nih, karena bener-bener nggak bisa turun. Saya akhirnya mengabadikan melalui video 360 aja, dan saya memutuskan terus aja jalan. Dan seperti teman-teman lihat, menariknya di dalam perjalanan ini saya menghadapi lautan pasir ini sendirian. Tidak ada mobil satupun, tidak ada motor satupun, karena posisinya sudah mulai hujan lebat. Dan lumayan sebenarnya agak deg-degan. Lumayan menakutkan juga sih, karena kalau dari sisi saya lebih khawatir karena sesuatu yang lebih sifatnya mekanis ya. Entah mungkin ban saya macet, atau kopling saya slip, atau bahkan mungkin saya jatuh gitu ya kira-kira. Cuma untuk yang kekhawatiran seperti yang lain-lain, bener-bener saya respect banget sama alam-alam yang di sekitar sini. Ini bener-bener syahdu, lebih ke arah syahdu daripada menakutkan buat saya. Cuma ya seperti teman-teman lihat nih, banyak banget kolam-kolamnya. Bingung ini, saya nggak menguasai gitu ya. Dan jujur, clue saya adalah jejak ban dari jeep. Tapi sayangnya saat melalui jalan di lautan pasir ini sudah tidak ada lagi jejak jeep yang jelas dan nampak gitu ya. Dan teman-teman perlu tahu juga bahwa ini benar-benar udah melenceng dari peta nih guys. Jadi petanya itu tidak precision 100%. Saya udah mulai ada di pinggir-pinggirnya, udah mulai di mana, dan sangat berpotensi untuk nyasar. Cuma saya berpikir karena ini kita mengitari bukit atau gunungnya saja, jadi selama gunungnya ada di sebelah kiri, saya rasa mungkin arah kita benar gitu, dan tidak melanggar pagar patok. Jadi patokan saya hanya itu, di kiri saya harus ada gunung-gunung, dan semepet mungkin saya dengan gunung ini, karena benar-benar nggak tahu nih cluenya kemana aja harus lewatnya. Jadi ya saya putuskan aja untuk mepet-mepet sama gunung atau bukit yang di sebelah kiri saya, dan juga tidak melewati patok-patok. Jadi mungkin nanti teman-teman akan lihat di sebelah kanan kiri depan itu ada semacam patok-patok dari semen begitu ya, yang menandakan bahwa tidak boleh dilintasi. Karena tetap ini adalah cagar budaya atau cagar alam yang dilindungi teman-teman. Jadi sepertinya jangan sampai kita keluar dari jalur yang sudah ditentukan ya. Nah ini teman-teman bisa lihat, ini sendiri banget. Dan setelah beberapa lama melalui jalan-jalan yang semi rumput dan segala macam, akhirnya saya hampir sampai nih di tempat lokasi yang selanjutnya, yaitu adalah pasir berbisik. Tapi sebelum pasir berbisik, saya sudah berbisik-bisik dalam hati, wah ini bisa lewat apa enggak nih jalanan seperti ini. Dan ini inget banget nih saya, ban saya nih udah, nah itu ban saya tuh melintir. Jadi udah nggak bisa dikontrol kanan atau kirinya, saya hanya bisa menyeimbangkan aja udah.
Dan akhirnya saya menemukan jalan tuh ya seperti ini nih, yang agak-agak lebih padat gitu ya komposisi pasirnya. Dan saya melanjutkan perjalanan. Sebelah kanan ini, waduh, luar biasa banget teman-teman. Jadi ada hamparan rumput yang luas. Nah, ini yang sebelah kanan tadi itu yang patok-patok yang saya maksud. Jadi jangan sampai dilintasi ya teman-teman. Di sini posisinya baterai daripada 360 dan semua handphone saya semuanya udah mau mati nih. Entah kenapa ya, kejadian ini adanya di sini. Mungkin kalau kering saya akan keluarin powerbank, tapi berhubung ini hujan, jadi saya tidak berani untuk mencolok USB ke baik di motor maupun di powerbank saya. Dan teman-teman kalau lihat ini, nah ini patoknya teman-teman. Nah ini kita sudah mulai masuk ke dalam area pasir berbisik nih guys. Jadi di sebelah kanan kita ini benar-benar hamparan luas pasir hitam, yang kalau kita mendengar penjelasan daripada guide setempat, ini adalah semburan, sebetulnya adalah semburan letusan dari Gunung Bromo. Jadi arah anginnya ke sini waktu itu, seperti itu. Jadi ya ini banyak sekali pasir-pasir hitam di sebelah kanan ini. Ini hamparan pasir yang orang-orang bilang ini pasir berbisik, karena kalau dalam keadaan yang clear dicampur dengan angin itu seperti ada suara yang seperti berbisik begitu. Jadi sangat indah. Teman-teman harus banget cobain ke sini. Yang belum, yang sudah aja, saya rasa mungkin gak cukup sekali ya guys. Luar biasa banget ini, bener-bener kanan kiri sendiri banget. Dan saya bener-bener menikmati perjalanan ini. Aduh, saya jadi kangen, pengen balik lagi nih guys. Dan ini hamparan. Setelah berapa lama di hamparan pasir tadi, akhirnya saya menemukan jalan menuju ke tempat penginapan saya yang ada di Jiwa Jawa. Jadi setelah ada pasir berbisik, itu saya tidak lanjut ke warung-warung yang di depan menuju ke Gunung Bromonya. Jadi saya langsung ambil kanan ke arah bukan Wonokitri ya. Jadi ke arah untuk ke Jiwa Jawa. Nah ini pintu masuk dari arah Jiwa Jawa. Dan ini kalau menggunakan mobil harus lewat jalur Probolinggo. Kalau lewat jalan yang lain tidak bisa, karena harus menyeberangi lautan pasir. Akhirnya setelah berkendara yang cukup ekstrim ya di padang pasir dan savana Bromo yang teman-teman tadi udah saksiin, kita nyampe ke namanya Pagupon Jiwa-Jiwa. Jadi Jiwa-Jiwa itu sama Paguponnya itu lumayan luxury ya penginapannya. Tapi saya dapat murah nih, gitu. Kamarnya kayak gini, tuh. Kamar kayak gini. Terus itu ada wastafel. Dan ini kamar mandinya mewah banget. Mewah banget. Jadi sekedar memberikan informasi, cuma ada 2 atau 3 hotel yang benar-benar ada di bibirnya Bromo. Nah, salah satunya itu ada di Lava Lodge ya, Lava Lodge View. Tapi mahal banget dan hotelnya terlalu tua. Jadi kalau mahal tapi mungkin, ya ini pendapat pribadi ya, sorry. Kalau mungkin nggak terlalu tua sih ya oke-oke aja, cuma terlalu tua. Nah akhirnya saya memutuskan untuk di Jiwa-Jiwa ini, di Lava Lodge, di Paguponnya, Javago Jiwa-Jiwa. Jadi ini kelas budgetnya si Jiwa-Jiwa lah gitu kira-kira. Dapat murah. Dan totally perjalanan menyenangkan, cuma hujan aja ya. Jadi sempat terganggu. Tadi juga sempat nyangkut di pasir. Dan untungnya hujan. Kalau nggak hujan mungkin tadi sempat ke pater bawah, terus ke bawah ya. Jadi kayaknya harus pinter milih jalur juga di pasir-pasir tuh ya. Jadi nggak boleh sembarangan. Pokoknya kalau udah bekas dilewatin sama jeep, nah itu kayaknya biasanya kuat. Gitu teman-teman. Jadi ya gimana keseruannya saya selama di hotel ini, saya akan ke teman-teman untuk jalan-jalan sekitar hotel dulu. Ciao. Nah tuh gunung udah kelihatan dari hotel.
kompleks Bromo Tengger Semeru. Ya adanya di sana, di balik ini. Oke, keseruannya kayak gimana? Kita jalan-jalan yuk. Oke, setelah beristirahat yang cukup proper semalaman, akhirnya saya bangun jam 3 pagi dan seperti teman-teman lihat ini bukan sedang di mana-mana, tapi ini di hamparan pasir menuju ke penanjakan. Jadi saya berencana pada pagi hari ini saya menuju ke penanjakan untuk melihat sunrise, teman-teman. Ini adalah satu pemandangan yang bakalan indah banget. Ya teman-teman bener-bener harus lihat dan kejar. Tapi perjuangannya harus bangun jam 3. Kenapa? Karena umumnya kalau di hari biasa ini akan terjadi antrian jeep-jeep yang mengantar turis-turis untuk bisa melihat ke lokasi. Jadi teman-teman harus pagi-pagi karena itu. Cuma karena saya mungkin masih terbawa ya. Sebetulnya ini hari libur awal puasa dan nyepi. Sangat sepi sebenarnya, cuma karena ya saya mengantisipasi lah, jadi saya tetap berangkat jam 3. Dan seperti teman-teman lihat, ini benar-benar lebih ekstrim daripada yang saya lalui saat hujan-hujan ya. Karena ini benar-benar berpotensi sekali untuk nyasar. Cuma saya ketemu satu jeep untungnya, dan akhirnya saya ikuti dan buntuti terus jeepnya sampai akhirnya saya menemukan jalan aspal seperti ini nih guys. Dan saya akhirnya memutuskan untuk tidak di penanjakan, jadi saya di Bukit Sayang namanya, sebelah Bukit Cinta. Nah di situ saya nanti teman-teman akan lihat footage-nya. Saya mengambil spot untuk melihat sunrise dari tempat tersebut. Nah teman-teman lihat, ini benar-benar kanan kirinya gak ada penerangan sama sekali. Dan saya harus menerobos jalanan yang sangat gelap ini sendirian. Kembali lagi karena jeep-jeep yang tadi meng-guide saya di lautan pasir itu sudah saya tinggalkan karena torsi mereka cukup rendah ya. Jadi daripada saya nanti hilang momen dan hilang torsi, akhirnya saya lewatin dan ternyata di depannya sudah jalan gelap. Ya beruntung saya ketemu warung-warung seperti ini dan sudah agak rame ya. Karena konon katanya waktu pandemi luar biasa sepi banget di sini. Jadi ya saya beruntung lah, di hari libur masih ada yang buka seperti ini. Dan jalanannya sendiri relatif bagus, cuma kecil. Hati-hati kalau ada belokan patah kanan kiri, itu harus diantisipasi karena suka ada kendaraan dari lawan arah ya. Tapi karena ini pagi, posisinya mostly kebanyakan itu naik, bukan turun. Jadi ya saya bisa berjalan dengan cukup lancar lah di jalanan ini. Dan ya begitulah, kira-kira mungkin makan waktu sekitar 15-20 menit untuk bisa sampai. Nah inilah pemandangannya dan kita saksikan sama-sama. Tempat gelap tadi ini ya. Iya.
seperti yang saya janjikan ke teman-teman, pemandangannya luar biasa banget. Ini seperti teras surga buat saya. Dan lihat aja, ini benar-benar kapas di tengah-tengah, di tengah-tengahnya ada gunung gitu ya. Waduh, ini luar biasa banget, seperti di atas awan begitu kira-kira. Ini sih gila banget dan extremely bagus banget. Sampai berjumpa lagi Bromo. Siap. Ya, cuma memang sangat terbatas waktu ya. Jadi harus diakhiri. Aduh, sedih banget. Tapi ya saya happy banget totally untuk bisa menyaksikan pemandangan seperti yang tadi saya kasih lihat ke teman-teman. Karena seharian penuh hujan dan tidak kondusif, rasanya sangat sulit bisa ada kemungkinan matahari terbit. Dan teman-teman perlu tahu, setelah saya turun ini sebetulnya 1-2 jam setelah ini hujan lagi teman-teman. Nah ini teman-teman pemandangan di bawah awan, kalau tadi di atas awan. Nah jadi saya turun, banyak jeep-jeepnya ini. Nah ini kalau hari biasa atau mungkin seperti Idul Fitri kemarin, wow ini pasti akan lebih rame. Dan wah ini benar-benar gila banget deh. Teman-teman pokoknya harus kesini banget dan menikmati alam yang ada di Bromo. Oke, sekarang saatnya kita kembali ke hotel. Bentar dilap. Halo teman-teman. Enak banget ya, ternyata Bromo selalu mempunyai daya tarik sendiri. Akhirnya saya sampai juga, dan ini kabutnya tebel banget, tapi bagus men. Bagi teman-teman yang emang pengen punya rencana kesini, segerain deh, bagus banget. Tapi motornya harus proper ya, karena pasirnya labil banget. Ya ini kalau pas kebetulan dapet jalur yang jelas enak ya. Tapi kalau lagi nggak dapet yang ini kayak gini nih, ini teman-teman bisa bahaya nih. Bisa gecol-gecol atau bahkan jatuh atau kepater. Yang paling bahaya sih kepater ya, karena susah gitu. Entombed in my mind, can't seem to break away. Lost in time, thinking about better days. Do you ever get used to the pain? 'Cause I don't know if I can do this again. Now you got me wondering why you let me die alone inside. I died for you, I cried for you, I tried for you. Tell me why you left me bleeding. I died for you, I cried for you, I tried for you. Tell me why you left me bleeding. Oke, setelah saya check out, akhirnya saya turun kembali karena saya mau melalui Jalan Wonokitri, sehingga saya harus kembali lagi ke Bromo. Cuma seperti kelanjutan penjelasan saya sebelum ini, kalau saya berangkatnya itu dari Bromo Hillside, artinya dari Malang, itu harus lewat Bukit Teletabis, kemudian saya harus melalui Pasir Berbisik, dan saya akhirnya memutuskan belok kanan untuk bisa ke arah Probolinggo gitu ya, dan menginap di Jiwa Jawa. Tapi berbeda saat saya pulang. Jadi saya pulang tidak melalui jalur saya pergi yang melalui Malang. Jadi saya melalui jalur Wonokitri ini guys. Jadi Wonokitri itu adanya di utara Malang. Nanti munculnya di sana. Nah, rencana awal saya pengen ke Tumpak Sewu. Jadi bener-bener saya kelilingin deh Malang Bromo ini. Cuma ya akhirnya saya urungkan karena cuaca yang kurang mendukung ya. Jadi seperti tadi saya bilang, sebenarnya di sini cerah ya, tapi nggak lama dari sini hujan teman-teman. Cuacanya susah banget diprediksi. Dan ini yang saya maksud. Jadi kalau dari hotel saya
menuju Wonokitri, saya harus melalui tempat parkirnya jeep-jeep yang menuju ke Gunung Bromo. Dari situ bisa naik onta atau naik kuda gitu ya kira-kira. Nah, setelah itu saya memutuskan terus gitu ya jalan menyusuri jalanan waktu saya ngelihat sunrise tadi pagi gitu. Dan ini adalah signage-nya Bromo ya. Bromo. Teman-teman, ini jalan waktu saya mengitari Gunung Bromo gitu ya kira-kira. Jadi saya muter-muter lagi setelah saya memutuskan untuk mau berjalan pulang. Saya memutuskan untuk muter-muter dulu di Bromo gitu ya. Saya nikmatin naik turun dari arah yang berbeda-beda. Jadi pada intinya sebetulnya ada 3 jalur untuk menuju ke Bromo, teman-teman. Yang pertama itu adalah jalur dari Malang, dari Probolinggo, dan dari Wonokitri. Jadi ada 3, teman-teman. Malang itu adanya di kiri bawah kalau dari peta. Wonokitri itu kiri atas, Probolinggo itu kanan atas. Nah, jadi hanya ada 3 jalan besar ini sebetulnya secara garis besar. Nah, cuma ketiganya tidak bisa nyambung. Nah, ini saya juga heran nih, ada mobil umum atau mobil pribadi bisa masuk ke lapangan pasir. Seharusnya nggak boleh nih guys. Ya mungkin penjaga hutan setempat mungkin. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, saya kali ini setelah berangkat tadi dari Malang, Bromo Hillside, terus saya bermalam juga di Jiwa Jawa yang arah Ponorogo. Akhirnya pulang saya melalui jalur Wonokitri. Jadi puas banget ya 360 nih. Dan di perjalanan ini saya sebetulnya pengen lanjut ke Tumpak Sewu. Dan ini tadi pagi ya, nggak kelihatan apa-apa kalau teman-teman tadi lihat footage-nya. Tapi siangnya, waduh the best. Pemandangan seperti ini. Tapi ada perasaan sedih ya, karena saya harus meninggalkan tempat yang begitu indah, begitu bagus. Karena ya saya sudah harus mengakhiri perjalanan saya kali ini. Saya akan kembali, pasti saya akan kembali karena begitu bagus, epic sekali. Ya mungkin dalam kesempatan mendatang saya pengen riding. Nah, teman-teman, ini adalah tanjakan Sikut yang terkenal. Wow, teman-teman bisa lihat kanan nih, segitu dengkeknya. Nah, luar biasa ya teman-teman ya. Jadi ya perasaan saya benar-benar sedih harus mengakhiri ini semua. Tapi saya mau coba komentar terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Nah, ini adalah Kanjuruhan. Sedikit cerita teman-teman, setelah Tumpak Sewu gagal, akhirnya saya berencana mengunjungi situs kedua, yaitu adalah Stadion Kanjuruhan, di mana sepak bola Indonesia tercoreng ya dengan adanya tragedi. Wah, ini adalah tempat dan saksi bisu bagaimana jenazah-jenazah bergelimpangan gitu di pintu loket masuk ini. Jadi wah, bener-bener saya nggak bisa ngebayangin kalau hari itu saya ada di sana, begitu mencekam ya. Dan akhirnya saya tidak memutuskan lama-lama dan saya lanjut menuju Malang, dan jaraknya mungkin sekitar 1 jam lagi kira-kira nyampe Malang. Dan teman-teman, saya bersyukur ya bisa dalam perjalanan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, nggak kerasa ya, ternyata udah hari terakhir dan sekarang saatnya untuk bergegas pulang. Banyak yang harus diceritain sebenarnya, dan perjalanan kali ini sepertinya memang sebuah perjalanan yang tersendiri buat saya. Bromo punya daya tarik sendiri dan tantangannya juga ada. Totally sangat bagus ya Indonesia dieksplor. Di Jawa Timur ini luar biasa. Dan sekarang saya udah siap untuk berangkat ke garasi Juragan 99 untuk towing motor saya. Dan mungkin nanti di sana akan saya ceritakan prosesnya selama perjalanan seperti apa. Gitu aja teman-teman. Jadi inilah hotel terakhir saya di Malang sebelum saya pulang. Grand Wish. Ya, jadi nanti saya ceritain lebih lanjut. Sekarang kita menuju ke garasi Juragan 99. Bye. Oke,
akhirnya saya harus mengakhiri pertemuan kita dalam episode menuju ke Bromo dengan CB150X, dan saatnya saya untuk bersiap-siap balik ke Jakarta, teman-teman. Dan jangan lupa subscribe dan like dan komennya, sehingga mungkin kita bisa berinteraksi dan mungkin di kemudian hari bisa ngegas bareng. Wow, mantap. Dadah Mbak. Oke, saya jadi yang pertama dan satu-satunya kayaknya berangkat dari garasi. Pak. Siap. Sekian video dari saya kali ini, dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Terus saksikan di channel Flips BR Happy Channel, teman-teman. Terima kasih sudah mendukung channel saya selama ini, dan terus berkarya dan sehat selalu buat teman-teman semua. Bye.